Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmatia, guru SMA 1 Negeri Bone, akan menemani kalian untuk membahas materi ekonomi yang sangat menarik. Silahkan menyaksikan. Baik, pada periode kali ini kita akan mempelajari tentang kebijakan perdagangan internasional. Kompetensi dasar yang akan dicapai 3.9 menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. 4.9 menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah mendengar kata-kata tarif, dumping, ataupun kuota? Nah, itu semua termasuk bentuk kegiatan perdagangan internasional yang sehubungan dengan materi kita kali ini tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya dalam hal ini ekspor dan impor barang. Kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan suatu negara berguna dalam menjalin dan membina kerjasama perekonomian dan perdagangan antar negara. Dalam hal ini meliputi ada dua kebijakan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengendalikan keadaan ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengarahkan keadaan perekonomian ke arah lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional itu muncul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kebijakan perdagangan internasional itu adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan kebijakan ekonomi internasional itu ada dua: mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global. Kemudian yang kedua, melindungi sektor industri dari ancaman produk impor dengan memberlakukan kebijakan seperti tarif dan kuota impor. Sedangkan instrumen kebijakan ekonomi internasional itu ada tiga. Kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan yang diberlakukan suatu negara dalam rangka mengatur kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, kebijakan pembayaran internasional itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan neraca pembayaran internasional. Dan instrumen yang ketiga adalah kebijakan bantuan luar negeri yang berkaitan dengan bantuan luar negeri baik untuk masyarakat, perusahaan, maupun dari negara lain. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang sering dilakukan suatu negara adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri, atau biasa diistilahkan dengan proteksi, demi menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika kita bergantung pada negara lain. Mengapa mesti ada namanya kebijakan proteksi? Tentu ada tujuannya. Tujuan dari kebijakan proteksi adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja.
3. Memelihara tradisi nasional dan menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada suatu komoditi andalan. Politik proteksi dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan berikut ini. 1. Tarif dan bea masuk, yaitu suatu pembebanan atas barang-barang yang akan melintasi daerah pabean dan barang-barang yang masuk di wilayah negara akan dikenakan namanya bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, itu dimaksudkan untuk proteksi atas industri dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara. Kemudian yang kedua, pelarangan impor. Pelarangan impor itu adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri. Yang ketiga, kuota. Kuota itu adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang masuk dari luar negeri. Kemudian yang keempat ada namanya subsidi, yaitu kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi di dalam negeri. Kemudian kebijakan proteksi yang terakhir adalah dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, tadi sudah dibahas tentang kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Sekarang kita masuk pada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Di sini juga ada 5 kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Ada yang namanya diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu adalah tindakan dalam penetapan harga barang-barang ekspor yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian yang kedua, pemberian premi atau subsidi. Itu adalah kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor dengan cara memberi premi atau kemudahan kepada perusahaan yang melakukan ekspor. Yang ketiga, larangan ekspor. Kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Contoh, larangan ekspor kayu mentah, larangan ekspor minyak mentah ke negara tertentu, larangan ekspor hewan-hewan tertentu, dan yang terakhir ada namanya politik autarki, yaitu kebijakan perdagangan dengan tujuan menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik itu pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran ekonomi berikutnya. Saya, Siti Rahmatia, mohon pamit undur diri. Salam.